Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur tiada henti selalu kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah ke masjid, dan kita masih istiqomah. Mudah-mudahan nikmat-nikmat karunia-karunia yang Allah titipkan ke kita untuk sementara waktu, mari sama-sama kita manfaatkan sebaik-baiknya, kita syukuri dengan menjalankan ketaatan agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid An-Nur yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, hadirin kaum muslimin, anak-anak kita, para generasi muda, para remaja putra. Biasanya putrinya ada tuh, mungkin lagi halangan semuanya, atau memang putra saja. Yang penting kita jangan sampai tidak ke masjid. Jauh dakiknya itu kondisional, karena ibadah di masjid, ibadah jamaah itu jauh lebih afdal, lebih utama. Kemudian ada kebiasaan baik yang kita biasakan di sini, suku bersalaman. Yang laki-laki, yang perempuan tidak tahulah, tapi yang laki-laki kadang sebelum sholat, kadang sudah sholat, itu bagus. Yang tidak boleh dalam sholat salaman itu tidak boleh. Karena memang begitu kata Rasul, dengan salaman itu dosa berguguran. Mamin muslimaini, tiadalah dua orang muslim yang ketemu, yang berjumpa, kemudian dia bersalaman atau bermusafahah, maka kata Rasul, illa kecuali ghufiralahu, dia mendapat ampunan. Nah, jadi tak kalah dia bersalaman itu dosanya berguguran. Atau hebatnya bersalaman itu. Nah, tentu laki sama laki, perempuan sama perempuan, nah gitu. Cara yang mahramnya. Jadi itu adalah kebiasaan baik, bagus, dibudayakan terus. Yang penting kita tidak bersalaman dalam sholat, nah gitu. Dalam sholat ya tidak boleh. Tapi kalau sebelum sholat, di luar sholat, siap ketemu atau setiap kejumpa, nah itu hukumnya adalah sangat baik sekali. Itu hadisnya itu. Tiadalah dua orang muslim yang ketemu kemudian dia falyatafassahu bil musafahah, bersalaman, illa kecuali dia ghufira lahu, mendapat ampunan, dosanya berguguran, hatta yatafarraqa, sampai dia berpisah. Itu kan hebatnya tuh. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kini sudah 27 Syawal, 27
28, 29. Hari Jumat habis nanti Syawal. Alhamdulillahirabbil alamin bagi Bapak Ibu yang sudah puasa Syawal. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang sangat luar biasa dengan pahala sama dengan puasa 1 tahun penuh. Jadi makanya sangat penting. Anak-anak Bapak yang laki-laki, coba angkat tangan yang lagi puasa Syawal. Anak mari. 1. Oh enggak ada. 1 aja. Masya Allah. Kenapa enggak diajak temannya? Enggak mau. Tuh bagus itu. Yang jelek awak tugas awak ngajak dulu. Mau enggak mau itu enggak tugas awak tu dah. Bersyukurlah antum. Alhamdulillah. Berarti antum adalah pemenangnya. Man sama Ramadana, sia yang puasa Ramadan, thumma atsbahu sita min Syawal, kemudian dia puasa 6 bulan Syawal, faka'annama shaimud dhahri, dia mendapat pahala bagaikan dia puasa 1 tahun penuh. Kan luar biasa tu. Lai wajak kawan tu. Lai ni ndak muah dah. Ndak wae tu dah. Nan jadi tugas awak udah pahala puasa dapat, pahala ngajak dapat juga. Ndak mau, itu ndak tugas kita lagi tu. Ya. Jadi biasakan terus. Kalau belum nanti biasakan puasa Senin Khamis. Apalagi kalau di pondok-pondok itu dia serama-serama itu sangat mudah itu. Puasa itu ibadah itu. Kan tinggal komando selanya itu. Masjid itu kan. Puasa gitu. Alhamdulillah bagi Bapak Ibu yang belum puasa Syawal, berdoa saja untuk tahun yang akan datang. Mudah-mudahan umur panjang. Karena kalau kini tidak ada lagi. Kalau besok mulai tidak ada lagi, tidak cukup. Karena dia 6 hari. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sekarang kita akan menghadapi ibadah yang akan datang, yaitunya ibadah kurban. Itulah dol ibu dek pak pengurus, dek panitia, itu daftar nama-nama peserta. Peserta apa tuh Bu? Korban. Tidak biah Ibu. Peserta korban mah. Peserta ibadah korban. Ya Bu ya. Ibadah korban. Korban itu ibadah. Salat ibadah. Tilawah Al-Quran ibadah. Jadi daftar dari sekarang. Daftar sedulu. Walking selangsung. Cik dalam keluarga tu jadi hijau, baduo jadi hijau, silakan, tak apa-apa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang beragam, kalau di Siko barak ini kok Pak Ji? Masa mau tahun lalu 2,5. Oh masya Allah. Kan tidak ada perubahannya tuh. Sama tahun lalu tuh 2,5. Kalau bisa sekali lalu nanti silakan. Kalau tidak diansu-ansu dari kini rencana panah. Gitu boleh. Tergantung kepada kitanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, kita bedah surah Al-Kawthar, inna a'tainakal kawthar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberimu nikmat yang banyak. Inna a'tayna kal kautsar. Allah telah memberi kita nikmat yang banyak. Itu nikmat banyak itu tidak bisa kita uraikan saking banyaknya. Karena banyak nikmat diberikan sama Allah kepada kita semasa kita hidup ini. Fasholli li rabbika, maka perintah pertama itu salat. Jadi Allah kasih nikmat salat, wanhar, dan berkurbanlah. Jadi sangat penting sekali. Allah berikan nikmat, kemudian Allah perintahkan salat, dan Allah perintahkan kurban. Sebelum salat diperintahkan, sebelum kurban diperintahkan, Allah kasih nikmat dulu. Artinya apa? Allah tak akan perintahkan salat dan kurban kalau Allah tidak kasih nikmat. Tuh pahamnya tuh. Maka oleh sebab itu
kunci bagi kita adalah mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk sementara. Jadi sementaranya Bapak Ibu. Kenapa? Kita hanya hak pakai, bukan hak milik. Nah, gitu. Hak milik itu adalah Allah. Hak pakai baru awak. Maka pakailah kepada yang Allah ridho, kepada yang lebih baik. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau dilihat kepada para nabi dan rasul, kepada para sahabat, khalifah, beliau itu adalah orang-orang yang sangat luar biasa, mengorbankan harta beliau tidak tanggung-tanggung sampai habis. Lihat Abu Bakar Siddiq, Uthman bin Affan, sampai Abi Khadijah kalau perempuan. Tengok itu, ya Rasulullah, habis harato ambo ko kasadoalahnya untuk syiar, untuk dakwah, untuk kalimah Allah, negakkan agama. Nyampang ambo meninggal, kali kuburan ambo tu ambil tulang-tulangnya, jadikan kejembatan untuk tegaknya agama Allah. Itu Khadijah tu, sampai jo tulang-tulang beliau. Itu luar biasanya. Maka oleh sebab itu, jangan khawatir kita, jangan cemas pula, karena semuanya Allah yang menitipkan kepada kita. Kita memanfaatkan, memakainya kepada yang lebih baik. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Ibrahim juga kayak gitu. Nabi Ibrahim tuh malahan anak sendiri diminta sama Allah dabiah tu. Bersyukurlah Wak, kini ko lain tak jadi mendabiah orang loh. Coba kalau nak diganti dulu tu Ismail dengan Kibas, itu mendabiah orang sampai kini. Dua naik cukui dua oleh dabiah je. Siapa yang paling gagah di rumah tu dabiah seorang. Tapi begitulah Allah kuasa. Allah ganti dengan hewan, dengan binatang ternak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka oleh sebab itu, mari kita sama-sama untuk memberikan pada jalan yang Allah ridho. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau dilihat kandungan hikmah daripada surah Al-Kautsar ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa inna a'tayna kal kautsar. Allah menyampaikan kami telah memberimu nikmat yang banyak. Dulu kita lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Rata-rata membawa tangis. Setiap lahir manusia itu menangi. Setiap lahir menangi. Lihat dojo yang lahir menangi. Kalau tidak menangi, tidak lo sehatnya doh. Maka harus dipukul loh, diampuk loh bagi supaya menanginya. Tangis. Sekarang kita sudah berada di dunia, diberikan sama Allah titipan, kecukupan, kelengkapan, semuanya serba ada. Maka oleh sebab itu, jangan sampai lupa kepada yang memberi. Siapa yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya bagaimana? Dengan mensyukuri nikmat tersebut. Di dalam hadis qudsi Allah menyampaikan, man lam tarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala ni'mai. Ada tiga itu. Siapa yang tidak redha atas ketentuanku, tidak sabar atas ujianku, tidak syukur atas nikmatku, itu dia yang ketiga itu. Apa tantangan yang Allah berikan?
falyakhruj min tahtis samawati wal ard. Persilakan keluar daripada langit dan bumiku. Artinya apa? Allah tidak suka, Allah murka. Makanya kepada orang-orang manusia-manusia yang kufur nikmat itu, Allah murka itu. Karajo mengumpul-ngumpul harato sah, manumpuk-numpuk sah. Kan itu dah ada dalam Al-Takatsur itu, alhaakumut takatsur. Menumpuk-numpuk seterus sampai meninggal. Hatta nurtumul maqabir, tahu-tahu lah tiba dari pintu kubur. Jadi orang yang suka-suka menumpuk-numpuk harta itu, maka idolanya adalah Qarun. Hati-hati itu, jangan sampai awak terjebak. Padahal awalnya Qarun itu dia orang biasa, orang baik gitu. Tapi karena dia selalu mengutamakan harta dan dunia itu, maka dia akhirnya kufur nikmat. Makanya syukuri, kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Syukuri, kalau syukuri aku akan tambah. Tengoklah tuh, bapak-bapak, ibu-ibu ya rajin taruh ke rumah saji. Itu sakit bana awak ndak taraso itu doh. Kuai itu. Rajin datang taruh. Itu ada di Alai, kalau bapak ibu sholat di Masjid Mutazakirin, kalau dari Alai sebelum SPBU Ampang, sholat kidah di bawah tuh, itu ada yang gaik, paling gaik situ tuh. Beliau dosen UIN, dosen YIN dulu, kalau kini UIN. Dr. Andes Haji Afni Lajid. Udah bongkok. Alun azan beliau tiba. Hari Jumat itu tuh jam 2 wale, setengah 2 wale lewat tiba tuh. Ala payah berjalan tuh. Gak mau diantarkan. Mato masih tarang. Tapi telingoh lah mulai jarang. Tapi nak mato masih nampak tuh. Luar biasa. Itu hebatnya tuh. Duduk bila ndak bisa lagi, harus menyandar duduk. Kalau ndak takut lek sebelah kanan langsung. Udah 90 lebih. Berapa tuh? Begitu. Masih kuat beliau. Beliau pelihara terus jamaah itu. Masya Allah. Hebat, luar biasa. Beliau dosen tarbiyah. Karena mau tinggal situ dulu di Mutazakirin. Kemarin ketemu sama beliau. Waduh. Masya Allah. Nampak di beliau. Padahal udah sekian puluh tahun kita pisah dengan beliau tuh. Masih ingat beliau tuh. Yang tinggal siko dulu ya. Iya Pak Jiz. Karena telinga beliau malah boleh. Tapi yang jelas intinya adalah beliau tidak pernah tinggal jamaah. Luar biasa. Itu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Iko sakit saya kapalo saya kata malih ke rumah saji. Makanya hati-hati jangan sampai kita terjebak ke dalam orang-orang yang kufur nikmat. Makanya Allah berikan la in syakartum la azidanakum, ada ziyadah. Keinginan untuk beribadah itu sangat tinggi. Taruh, pelihara terus. Pelihara terus. Awala in kafartum inna azabil syadid. Kalau kamu kufuri, kata Allah, ingat azabku sangat pedih. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, makanya dalam Al-Quran surah Al-Munafikun contohnya Allah menyampaikan ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu. Ini ayat ini sering dibacakan oleh imam kita itu, oleh ustaz. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang-orang yang beriman, jangan gara-gara harato, jangan gara-gara anak, engkau itu adalah lalai dari mengingat Allah. Yang dua faktor kok paling ngaco membuat awak lalai, Bapak Ibu. Kau ndak gara-gara anak, gara cucu, ndak gara-gara harato.
Tak boleh acok tu. Tak sangkui-sangkui awak dia buat bagi. Makanya jangan sampai itu menjadikan lalai, kata Allah. Karena siapa yang berbuat seperti itu, itulah orang-orang yang sangat merugi. Makasih Ustaz sering membacakan ayat itu dalam solat. Artinya kita selalu diingatkan, jangan sampai gara anak, jangan sampai gara harato awak itu lalai solat, lalai jamaah. Hanya itu. Bandak kau masaji niam ma ngasuah. Kalau kadang anak aku mana sih cucu. Sudah cucu siale. Cici, siap cici. Bilo ketua awak untuk ke rumah saji. Ndak boleh. Cucu tu ndak wajib awak doh. Cucu tu yang wajib ayah doh, mandi doh. Ndak awak lah doh. Bilo awak kakak kanu oleh ibadah. Jangan, ini Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Munafikun itu ayat 9. Jangan gara-gara harato, jangan gara-gara anak. Harato itu paling acok tu. Kadang kau sedang menanggung, aduh saya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka kita pelihara selalu ibadah kita. Karena habis Ramadan itu setelah Lebaran yang sering terabaikan oleh manusia kembali, satu solat. Dulu di Ramadan bajago wana solat tu. Oi, rajin solat di Ramadan. Lah sudah Ramadan bawa lihat lah parangai itu lihat lama lese. Kadang lah solat di jong-jong waktu. Kadang solat antar iklan lah bagi. Kadang solat kilat saja. Kalau kampung apa namanya coto ayam namanya itu. Itu. 2 minit selesai. Tak boleh. Dulu di Ramadan jamaah tu dipelihara mana? Habis Ramadan ndak nampak masjid dah. Pada di Ramadan dulu suuk sedang naik berbuku tu, sedang naik tanggung mana ustaz azan masjid. Walaupun kadang dengan mengerutu bagai bertinggan tu, datang ke rumah masjid pingin apa tu? Kaja jamaah tu. Habis Ramadan lah baliklah ke habitat nu balik. Pelihara, awaklah dididik, lah dibimbing, sudah dibina, sudah dibiasakan 1 bulan penuh di Ramadan. Biasa menjaga solat, biasa menjaga solat berjamaah. Kebaikan itu dilanjutkan di Syawal dan bulan-bulan lainnya. Syawal itu maknanya peningkatan, meningkik seharusnya. Seharusnya rajin panuah masjid kau balik sama dengan Ramadan dulu setidaknya. Jadi mari kita introspeksi diri kita dalam hal ibadah, karena kadang-kadang ibadah itu ibadah musiman saja. Kok musiman itu musim Ramadan tiba itu ramai. Habis Ramadan lah hilang lo balik. Tinggal rumah saja. Jangan sampai seperti itu. Padahal ibadah solat itu adalah walaupun kita hidup lama sampai mungkin ratusan tahun, tidak ada artinya kalau tak solat. Lai solat kalau tak jamaah, ini sangat-sangat merugikan. Nyolai solat tapi tidak jamaah tu rugi itu. Apalagi kalau tidak solat. Bukan rugi, celaka itu namanya itu. Kenapa? Karena sholat jamaah itu adalah memberikan nilai lebih kepada kita. Jamaah itu banyak manfaatnya. Habis sholat awak bersalaman, Quran tidak tahu menjadi tahu. Silaturahim kita, ukhuwah kita tetap terjalin, makin kuat kita lagi. Maka penting jamaah itu. Di samping pahala-pahala jamaah yang Allah siapkan adalah sangat
sangat besar sekali. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya jangan sampai ibadah salat ditinggalkan dan diabaikan. Kenapa? Karena Allah telah berikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Bapak Ibu, coba bayangkan awak mato lai sempurna, talingo sempurna, tangan kaki sempurna, lengkap sadonyo. Kadang ada kawan awak mato indak mancalia, tapi dia itu hafiz Quran. Awak nyalang kedua-duanya, membaca Al-Quran saya payah. Itu tanda tidak mensyukuri nikmat itu. Jadi penting. Jadi oleh sebab itu, karena semua nikmat baik yang di dalam diri ataupun di luar diri itu adalah titipan Allah. Suatu saat pasti akan diambil. Kini saya mulai diambil cie-cie. Nah, kalau awak nak gaya-gaya kau mungkin Bapak Ibu lah terasa dia awak kini kau. Kaki lah mulai semure gitu kan. Lama mungkin duduk kau lah sakit lo. Lama tagak kau lah sakit lo. Itu sudah mulai. Dulu waktu umur sedang kuek benar, badan sedang tagok, selesai sedoe. Baban-baban 80 tu tangkek dah awak gitu. Nah, kini 20 saja angon-angon, galon saja. Ayah galon tu berapa kilo no? Berapa? Ayah galon tu berapa? Dah 5 kilo. 5 kilo. Lango-angoan ada weh. Kenapa? Karena itu faktor. Jadi seluruhnya yang ada bagi kita ini hanya hak pakai kita. Maka pakailah kepada yang Allah redho. Nah, di antaranya adalah syukuri untuk melaksanakan ibadah. Makanya benar Imam Ghazali menyatakan nikmat mata karunia Allah, telinga karunia Allah, tangan kaki itu pemberian karunia Allah. Mempergunakan karunia Allah untuk berbuat dosa adalah kemaksiatan yang besar. Makanya hati-hati, jangan sampai itu nanti menjadi penyesalan bagi kita. Dalam Al-Quran surah Yasin ada, Al-Quran surah Sajadah ada, itu dijelaskan sama Allah. Kalau dalam Al-Quran surah Yasin apa disampaikan oleh Allah? Bahwa al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Nanti mulut-mulut manusia itu akan dikunci, digembok. Tangan-tangannya akan bicara, kaki-kakinya akan menjadi saksi. Tidak lepas. Dalam Al-Quran surah Al-Isra Allah juga jelaskan bahwa inna sam'a, pendengaranmu, wal basar, penglihatanmu, wal fuad, hatimu, kullu, tiap-tiap itu semuanya kana anhum mas'ula, akan disual, akan dihisab. Lain tak dibawa hati awak, tangan tu, kaki tu, telinga tu ke rumah saji, atau dibawa lain sekali bara. Kadang-kadang laki-laki itu sekali seminggu saja pergi Jumat, itu datanglah di belakang-belakang loh. Orang kasalamnya tibuh lah. Tempat lain ada kayak gitu perangainya. Kadang lain tibuh duduk di luar. Padahal kita ibadah. Nah, ibadah tu yang maksimal agar ibadah kita diterima oleh Allah, bukan hanya sekadar gugur kewajiban. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya Rasul menyampaikan bahwa salat itu tiang agama, itu jelas. As-salatu imadduddin. Salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamadin wa man tarakaha faqad hadamadin. Siapa yang mendirikan salat, dia sama dengan mendirikan agama, menegakkan agama. Siapa yang tidak salat meninggalkan, itulah sama runtuh.
Jadi ibu-ibu nanti kok kamu cari cari menantu yang salat 5 waktu. Kalau enggak usah. Banyak laki-laki lain. Hendaknya seorang laki-laki rumah. Harus seleksi Bapak Ibu, selektif untuk anak gadis cucu awak. Enggak sembarang sudah. Penting. Yang laki-laki juga kayak gitu juga. Mencari jodoh itu bukan sembarangan. Istri kita itu nanti akan menjadi ibu bagi anak-anak awak. Pikirkan dengan cara baik. Bukan hanya sekadar lah wa bini Allah tuh, enggak. Makanya dalam Al-Quran itu sebenarnya sudah ada soleh, soleha. Itu jodohnya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi makanya jangan sampai ibadah sholat itu diabaikan. Bahkan Rasul menyatakan bahwa sholat itu adalah amal pertama seorang hamba nanti diperiksa di hari akhir. Awwalu ma yuhasabu bi'abdi yaumal qiyamah, di hari kiamat as-shalah, salat. Ada yang tanya Bapak Ibu boleh? Kalau tidak ada tanya-tanya, taruh isinya itu menjelang azan, udah azan? Belum. Pertama kali nanti manusia itu diperiksa adalah salat. Maka dalam At-Taubah 86 itu kalau dia tidak salat seumur hidupnya, semasa dia hidup, meninggal dia tidak usah disolatkan. Tengok tuh At-Taubah 86 itu. Wala, di situ larangan itu, dan jangan. Ada wow, kemudian larang, jangan, gitu. Atau bala penampe. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jangan solatkan dia mayat ini ala hadim matan abada. Apabila dia meninggal, wala takum ala qabrihi. Yang kedua, jangan tagak di atas kuburannya. Mau itu mana? Allah marah. Tidak boleh solatkan. Tidak boleh tagak di kuburannya. Tagak di kuburan itu artinya para ulama menafsirkan berdoa. Siap menguburan tu kan doa tu. Tidak usah. Cabut. Gitu. Kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasul. Dia telah kafir ke Allah dan Rasul. Wa matu wa hum fasikun. Dia mati dalam keadaan fasik. Dia jalih itu. Ini kalau ada yang tidak sholat seumur hidupnya, meninggal dia tidak usah sholat kan, tidak ada. Keluarganya kan ada, sholat aja di keluarganya. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, begitu itu Allah yang menyampaikan tadi. Kalau Rasul bahwa pertama kali nanti manusia itu diperiksa di hari kiamat adalah sholat. Fa'in saluha sairu amalihi. Kalau bagus, baik amalan salatnya akan terbawa baik amalan yang lainnya. Hadis yang lain Rasul menyatakan bainal abdil wal kufar tarakus salah. Beda antara hambaku dengan yang bukan hambaku, salat. Kalau dia salat itu umatku kata Rasul. Kalau enggak kafir dia itu. Jadi tidak usah alergi pula dengan kata-kata kafir itu. Jadi yang tidak sholat itu kafir, ya. Kata Rasul seperti itu. Bainal kufar, nah, kan kafir itu, kafara. Beda antara kafir dengan umatku adalah sholat. Jadi jelas bahasanya, redaksinya di situ. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, makanya kita jaga keluarga kita, anak-anak kita, generasi kita. Nah, ini terutama kepada pembina-pembina pondok, pembina-pembina asrama, itu sangat penting sekali anak-anak itu, para remaja, para anak-anak kita itu diarahkan, karena dia masa dalam proses pendidikan dan pembinaan. Kalau ada pembinanya tidak mengarahkan kepada pendidikan agama Islam, ya, kalau dia beragama Islam, itu tanggung jawab adalah di pundak para pembina. Jadi kalau ada yang tidak sholat, berarti pembinanya nanti akan dihisap.
Kenapa? Tidak dibimbing, tidak dibiasuan. Oh, tidak namu je Pak. Anda ada cerita tidak namu ada. Kalau dia dalam masa pembinaan awak, pasti mau. Kalau tidak kasihkan sanksi. Kalau awak pembina tu berarti itu anak awak tu. Itu caranya. Sama juga anak awak. Kalau anak awak di rumah, kau nak namunya salat lambui. Daripada lambui nanti di akhirat, ya. Jadi kalau ada dia tidak mau salat, guguah. Guguah tahu guguah? Oh, sama mentawai tak tahu dah nak guguah. Lecut, lacui, gitu. Ambil kami pinggang, lambui. Tidak ada nang kamerang tu. Awak mendidik dia. Lebih baik sekarang dia dipukul daripada nanti di akhirat dipukul. Kalau kini dilambuinya masih ada yang merasa ibu dan kasihan. Paling awak sekali 2 kali melambuinya tu. Itulah ibu oleh tu. Nyolah menangi minta ampun bang, indah ini apa ini macam. Awak tak lah kan? Di akhirat besok. Kamu akan mengemis tak ibu? Minta-minta membana, tidak ada ceritanya. Nyuguguh terus, nyelambui, nyecabuk terus sama malaikat itu. Ya. Boleh dipukul, boleh. Itu hadis itu. Muru auladakum bisolah, suruh anak-anakmu salat. Kalau dia sudah berumur 10 tahun, tidak mau juga fadribu, pukul. Carilah hadisnya itu. Pukul itu pukul pendidikan. Jangan sampai putih lah kakinya dibawa pukul terus anda nak mukul tu, potong namanya tu. Yang penting kita mendidik dengan cara baik, karena itu tanggung jawab. Ya, jadi yang anak-anak terutama yang laki-laki bawa jamaah terus ke masjid. Perjalanan ke sini itu adalah perjalanan fisabilillah. Allah memberikan yang terbaik. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka kita jaga amalan-amalan ibadah salat kita agar kita menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita diperintahkan salat? Allah telah titipkan nikmat. Kaki, tangan, mata, telinga, pikiran, otak. Sadang lay namanya itu miriang-miriang salayang lay salat yo. Ada je salatnya. Ada kampang tu ndak lurus mengecek tu. Tapi dia rajin rukuk, tagak, sujud itu. Antanya baca dan tu dah ada. Ada. Ndak sempurna dia itu secara manusia utuh itu. Tapi dia ndak lupa kepada Tuhannya. Awak sempurna, total, barasiah mata, talingo, tangan, kaki, pikiran. Hendaknya mensyukuri nikmat itu. Bara zalimnya awak namanya tu. Pas orang azan. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita bersama, karena ini adalah akhir dari Syawal sepertinya. Jumat besok tu sudah akhir Syawal. Karena dalam suasana Syawal, saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan taqabbalallahu minni wa minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin atas kealfan, kekilapan selama ini. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Boleh dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah. Dan juga kita doakan anak-anak kita, semoga anak-anak kita, cucu-cucu kita tetap istiqomah dalam menjalankan ketaatan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tolong doakan Bapak Ibu, anak ambo, cucu Bapak Ibu. Sekarang dia di Mesir sudah 2 orang. Dia kan agak dekat dengan sekarang bergejolak di sana itu antara Iran, Israel dan Amerika. Tapi katanya alhamdulillah insyaallah aman boyas, lain dah ada. Cuma tak kala antara Israel dengan apa dulu, dengan apa
Iran dulu, yo nampak dia lewat rudal itu Pak Haji. Tapi jauh. Insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan dan kemenangan terhadap umat yang mengaku tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, alaikum minkum ila liqa fastabiqul khairat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.